harus tenang. Santai. Nggak apa-apa lepasnya di posisi ini dulu nggak apa, tapi ntar satu sampai kayak tadi. Back to back. Assalamualaikum guys, ini vlog terakhir di Malaysia. Aduh, ini udah mau race guys, tahun terakhir. Ya semoga ada hasilnya guys ya. Ini benar-benar pembuktian latihan selama ini. Dan ini tahun terakhir pakai 110 dan besok tahun depan udah balap beda kelas lagi, kemungkinan nggak ada yang tahu ya guys ya. Jadi semoga perjalanannya di round terakhir dan race terakhir ini lancar ya guys ya. Aku harap bisa champion. Assalamualaikum. Gimana kesan-kesannya nih menuju sirkuit? Excited banget karena hasil yang sudah di ujung tinggal finishing. Mudah-mudahan dapat hasil yang maksimal. Doain terus, support terus Torik dan pembalap Indonesia di kancah internasional. Let's go. Selamat pagi dari sirkuit Sepang Karting Internasional. Di hari ke-12 ini adalah last day. Ini juga merupakan hari race di mana race 1 dan race 2 dilakukan pada hari ini. Dan ini juga adalah last round kelima SIC Ovale Junior Championship. Di sini semua peserta sedang melakukan pemanasan untuk motornya masing-masing. Tadi Torik juga sudah melakukan pemanasan pada motornya. Tadi juga udah cek-cek sedikit beberapa komponen yang salah satunya adalah cek disc brake dan juga pengereman dan lain-lain. Semua sudah pada prepare, pada ready semua untuk hari ini. Insya Allah ada hasil terbaik untuk Torik. Dia menamatkan free practice di kedudukan tempat yang kedua terpantas. Tidak sabar rasanya untuk menonton aksi-aksi yang menarik, aksi-aksi yang hebat dalam perlombaan hari ini. FIM Malaysia, FIM MiniGP Malaysia Series 2025. Albi Torik sudah pun berada di kedudukan yang terbaik ketika ini. Dia mencatat masa 59.365 saat. Jadi saingan mungkin semakin pantas. Kita bakal menyaksikan siapakah yang akan muncul ataupun yang bakal dinobatkan sebagai juara keseluruhan dalam 4 kategori. Berbaki hampir 1 minit saja lagi. Albi Torik, pelumba dari Indonesia yang kini melakukan masa yang pantas dengan 58.539 saat, diikuti oleh Firash Naufal. Sesaat lagi kita akan saksikan sesi qualifying. Di hari Minggu ini Torik akan menjalani sesi qualifying yang dimana ini penentuan untuk grid start nanti untuk race pertama. Dan Torik sudah bersiap-siap di sana. Kita saksikan qualifying session untuk kelas 110. Oh, hujan turun guys. Mau masuk sesi qualifying tapi hujan mulai turun. Sudah memasuki seksi qualifying guys. Rider sudah pada siap tapi kondisi masih turun hujan. Panitia masih menginstruksikan untuk terus masuk ke sirkuit. Mungkin akan diinstruksikan lagi nanti untuk penggantian bannya karena hujan juga mulai deras nih. Mulai terus guys. Baiklah saudara, kita saksikan apa yang berlaku di skrin ketika ini. Pelumba-pelumba sudah pun berpatah ke pedok kerana hujan sudah pun mula turun di sekitar litar perlumbaan ini. Saksikan bagaimana helper cukup
sibuk ketika ini. Mungkin mereka hanya ada beberapa minit saja untuk menukar tayar. Ini Arbi. Silakan. Seorang lagi pelumba yang sedang mengejar untuk mengukuhkan cengkamannya dalam kedudukan teratas Arbi Torik daripada Indonesia. Jadi bagaimana kalau dalam keadaan litar yang sudah pun basah, mungkin licin, tunggangannya sudah pasti akan berubah? Ya, caranya kita harus lebih berhati-hati lagi dan juga lebih cepat lagi pick up motornya, dan kalau bisa nggak pijak garis putih. Jadi pecutannya akan sedikit berkurangan atau masih sama seperti litar kering? Ada agak dikurangin sedikit, open throttle-nya lebih smooth. Okey, jadi mungkin keyakinannya untuk merebut pole position walaupun cuaca sudah berubah? Ya, kemungkinannya bisa, cuman itu kan insya Allah bisa pole position. Mereka sudah pun masuk ke litar bagi saingan qualifying. Berbaki 7 minit lebih lagi. Dan kita saksikan bagaimana dengan Arbi. Kita saksikan Arbi Torik ketika ini berada di kedudukan tempat yang ke-8 dengan 1 minit 25.296 saat. Dia cukup berhati-hati. Arbi Torik yang menunggang jentera nombor 15 berada di kedudukan ke-5 dengan 1 minit 16.777. Dan Firash Naufal berada di tempat yang ke-6 dengan 1 minit 18. Di tempat yang ke-4, Arbi Torik dari Indonesia di tempat yang ke-5. Firash Naufal di tempat yang ke-6. Race 1 akan segera dimulai. Torik sudah memasuki barisan dan nanti akan ada putaran pertama sebelum masuk ke grid. Insya Allah hasil terbaik, bismillahirrahmanirrahim, untuk Torik dan untuk Indonesia. Dan plat untuk numbering gridnya sudah mulai dipasang. Saat ini Torik start di posisi ke-5. Kita saksikan nanti bagaimana dengan pelumba-pelumba yang sedang berada di kedudukan carta teratas seperti Arbi Torik ketika ini dengan 145 mata. Cukup penting bagi Arbi untuk berada dalam kurang-kurangnya 3 tempat terbaik dalam perlumbaan ini. Arbi Torik daripada Jakarta, Indonesia, yang kini berada dalam catatan ranking teratas bagi kumpulan bagi mata keseluruhan dengan 145 mata. Baik, kedudukan ketika ini, petak yang pertama Jebat Akif dari Negeri Sembilan, petak yang kedua Safiuddin Sahrizan dari Selangor, petak yang ketiga Abdul Rahman Izzuwandi dari Sabah, di petak yang keempat Akid Darwish dari Negeri Sembilan, di petak yang kelima Arbi Torik dari Indonesia, di petak yang keenam Firash Naufal dari Selangor. Dan saudara, jangan lepaskan peluang, mari kita bersama-sama untuk menonton secara langsung perlumbaan yang dijangka menarik, perlumbaan yang dijangka sengit untuk SIC Ovale Junior Championship, perlumbaan yang pertama dan baru saja dilepaskan. Kita saksikan siapakah yang akan melakukan hold shot. Di situlah nanti akan menentukan siapakah yang mampu untuk berada. Dua ataupun 3 pelumba yang terjatuh, Syam. 3 pelumba yang terjatuh, apa yang berlaku? Arbi Torik berada di kedudukan tempat yang kedua ketika ini. Bermakna sekarang ini, sekiranya Firash Naufal tidak dapat meneruskan pelumba ataupun berada dalam kelompok belakang, peluang sangat luas terbuka untuk Arbi Torik muncul juara keseluruhan kategori ini, Syam. Kelebihan kepada Arbi Torik ketika ini, jika dia berjaya mengekalkan kedudukannya di tempat yang kedua sekurang-kurangnya. Kerana Arbi Torik kini sedang mendahului dengan 145 mata selepas 4 pusingan. Jauh dia meninggalkan Safiuddin Sahrizan. Jadi ini bermakna memberi kelebihan kepada Arbi Torik yang kini sedang memimpin kumpulan mata dengan 145 mata. Arbi adalah pelumba yang bijak, dan saksikan bagaimana perebutan antara Safiuddin dan juga Arbi Torik, dan juga Arbi Torik yang berada sedikit di hadapan itu. Kedudukan 1 dan 2 ketika ini cukup sengit dengan saingan seorang pelumba dari Malaysia dan seorang pelumba dari Indonesia. Betul. Kepada jentera nombor 15 dan jentera nombor 8. Last lap.
untuk semua. Untuk Arbi Torik dan juga Safiuddin Charizan. Garisan penamat aksi yang cukup menarik. Juga Safiuddin yang beraksi cukup cemerlang untuk sentiasa mengekori rapat di belakang. Kita saksikan ke selekoh yang terakhir. Kita saksikan bagaimana pelumba dari Indonesia. Arbi Torik. Itu dia, kita saksikan kelibat juara jantera nomor 15 Arbi Torik dari Indonesia. Dia cukup gembira. Champion muncul juara dalam perlumbaan pertama. Pelumba dari Indonesia. Tahniah. Best. Minum. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Best. Gila. Stay. Alhamdulillah ya Allah. Suara, gimana? Alhamdulillah bisa menang di race 1, ada rezeki lagi. Ya saya sangat bersyukur. Semoga nanti di race 2 ada rezeki lagi, bisa podium nomor 1 lagi. Dan terima kasih buat semuanya yang udah support MS Government dan keluarga-keluarga di Indonesia dan ya mekanik Om Dimas, Giri, Om Gamal, Mas Wahid, semuanya, Abi, Umi. Ya semoga ada rezekinya lagi di race 2, aku mau lebih maksimal lagi dan aku mau champion. Udah. Kita makan pizza terus. Tak suka pizza aku, sukanya Indomie. Indomie is my life. Bismillah. Persiapan race kedua di final round SICL Velo Junior Championship, di mana semua rider sudah bersiap memasuki sirkuit. Kita lihat di sana Torik sudah mulai dorong motor bersama Mas Wahid. Insya Allah di race 2 ini berharapnya tidak terjadi apa-apa yang membahayakan. Insya Allah selamat sampai nanti di Indonesia. Let's go! Ngger. Keluar. Ngger. Abi. Kenapa? Biar nggak hujan. Itu udah dicas mas. Hah? Itu udah dicas. Bismillah, restart bro. Iya. Fokus, hargain yang lain. Walaupun Torik udah champion, Torik nggak boleh sombong. Ingat, masih panjang perjalanannya. Ya, ini rezeki dari Allah hari ini, tapi besok kita nggak tahu. Ini nggak boleh sombong, ya. Tetap fokus, ya. Jangan bikin salah, jangan main kipas-kipasan. Oke? Startnya jangan sampai kipas-kipas ya. Terus targetnya tetap kayak kemarin yang dikasih tahu. Iya. Tetap. Wah enak banget. Auto fresh.
Udah. Dingin. Terus tenang. Santai. Nggak apa-apa, lepasnya di posisi ini dulu nggak apa, tapi ntar satu sampai kayak tadi. Ke depan. Nah. Good luck ya. Bismillah. Harus tenang. Siap. Ayo berikan tepukan kepada mereka yang telah pun berjuang sejak daripada perlumbaan yang pertama tempoh hari. Tak ada lagi race untuk tahun ini buat mereka kerana tumpuan terus ke Valencia. Baik, kita terus saksikan perlumbaan yang kedua. Excelsior Valley Junior 110 bersama Pulas Hisham Rashid. Selamat menonton. Debaran masih lagi menjadi igawan untuk semua pelumba-pelumba dan juga penonton-penonton, terutamanya yang berada di sekitar litar perlumbaan di RUD Cutting Circuit di litar antarabangsa Sepang ini. Mereka melalui satu pusingan ataupun warm up laps. Ya, kedudukan petak yang pertama itu adalah Jebat Akif dari Negeri Sembilan. Di petak yang kedua Safiuddin Sarizan dari Selangor. Di petak yang ketiga Abdul Rahman Izwandi dari Sabah. Di petak yang keempat Akid Darwisi dari Negeri Sembilan. Di petak yang kelima Arbi Torik dari Indonesia. Di petak yang keenam Firas Naufal dari Selangor. Dan baru tadi di perlumbaan yang pertama kita sudah mengetahui juara bagi keseluruhan untuk Excelsior Valley ini adalah Arbi Torik, pelumba dari Indonesia. Dan apakah kali ini Arbi akan menunjukkan sekali lagi aksi yang cemerlang untuk race yang kedua ataupun perlumbaan yang kedua? Kita tunggu, kita saksikan apakah kesudahannya perlumbaan ini dan akan dimulakan pada bila-bila masa daripada sekarang ini untuk Excelsior Valley Junior Championship. Perlumbaan yang kedua baru saja dilepaskan. Saksikan siapakah pelumba yang melakukan hold shot. Ya, itu dia, saksikan jentera nombor 7 Arbi Torik dari Indonesia. Yang telah mengesahkannya kerana tidak ada pelumba yang mampu untuk mencabar kedudukan beliau, tapi perebutan naib juara sengit ketika ini. Arbi Torik kini berada di kedudukan tempat yang ke-6. Firas Naufal cuba untuk mencari kedudukan selaku naib juara keseluruhan selepas Arbi Torik berjaya untuk meletakkan dirinya selaku juara keseluruhan bagi tahun 2025 ini untuk kelas Excelsior Valley Junior 110. Arbi Torik yang menunggang jentera nombor 15 ketika ini sudah pun berada di kedudukan tempat yang keempat, meninggalkan Zikri Ryan di tempat yang kelima. Kita saksikan bagaimana masih lagi Safiuddin, Firas Torik, tiga pelumba yang sedang bersaing untuk menentukan kedudukan tempat yang pertama ketika ini. Torik mula mengasak dari belakang. Saksikan bagaimana apakah dia mampu untuk memintas pelumba-pelumba yang berada di hadapannya, Firas dan juga Safiuddin. Arbi Torik baru saja dinobatkan sebagai juara keseluruhan setelah dia muncul juara dalam perlumbaan pertama pada sebelah pagi tadi. Dan kali ini saksikan bagaimana dia cuba untuk bersaing untuk memintas. Saksikan tiga pelumba yang berada di kelompok hadapan perlumbaan ketika ini. Apakah Arbi Torik mampu untuk mengintai peluang memintas? Bagaimana dengan Zikri Ryan? Naik pula ke tempat yang ketiga. Dia berada di kedudukan ketiga. Apa yang berlaku kepada Safiuddin Syahrizan? Ketinggalan di tempat yang keempat pula ketika ini. Torik selaku overall champion. Tetapi back nombor 14 ini, Firas Naufal, mahu menjadikan musim gemilang. Dan itu dia. Oh, daripada sebelah dalam, Arbi Torik meminta Firas Naufal di selekor yang terakhir untuk dia merampas kedudukan tempat yang pertama. Dan di sebelah dalam pula, Firas Naufal memintas Arbi Torik. Kembali dipintas oleh Arbi Torik. Saksikan walaupun dia sedikit melebar, namun pelumba dari Indonesia ini yang kini sedang mendahului pelumba-pelumba yang lain. Ketinggalan Firas di tempat yang kedua sambil Zikri Ryan sudah pun mula diasak oleh Safiuddin. Last lap untuk semua pelumba-pelumba. Kita saksikan bagaimana kehebatan empat pelumba di kelompok utama ketika ini. Di antara Arbi Torik, Firas Naufal, Zikri Ryan dan Safiuddin Syahrizan yang bersaing untuk menentukan siapakah yang bakal mengumpul 25 mata. Ya, apakah mampu Firas Naufal untuk saat-saat akhir ini memintas kedudukan Arbi Torik? Hanya masa akan menentukannya. Mereka berada begitu hampir antara satu dengan lain. Arbi Torik terus kekal di hadapan, dikejar Firas Naufal. Zikri Ryan daripada Negeri Sembilan ingin mencari kedudukan ketiga terbaik bagi tahun 2025, Syam. Dan saksikan bagaimana Arbi Torik terus yakin, terus berada di hadapan untuk menuju
menuju ke garisan penamat. Apakah ada perubahan yang berlaku di saat-saat akhir nanti? Viraj terus mengasah. Zikri Ryan juga begitu. Safi Yudin tidak ketinggalan. 4 pelumba ke seleko yang terakhir. Kita saksikan. Terus pada hadapan. Itu dia. Sang penamat Arbi Torik. Thank you semuanya. Thank you. Thank you. Thank you so much. 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 Thank you. Aduh. Back to back. Goks. Udah. Ya. Udah panas. Thank you semuanya. Thank you. Interview. Ada berapa minit lagi? Kat mana? Oh, tak dan. Jom kita pergi. Oh, helmet sekali. Mana? Di motor sekali? Tak ada. Dia. Okey. Jom. Dengan helmet? Dengan helmet. Bawa. Alhamdulillah. Clean sheet bro. Clean sheet. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih buat supportnya semua kalian. Alhamdulillah. Thank you. Alhamdulillah. Nice fight. Viraj, good. Gokil. Alhamdulillah. Dari round pertama belum dimulai, Torik ditanya, tahun ini rencananya apa? Torik jawab, dia mau champion. Awalnya saya bilang, jangan terlalu tinggi, yang penting bisa podium aja dulu. Ternyata Torik mau buktiin, alhamdulillah bisa berjalan dengan sesuai maunya dia. Nggak expect buat saya, benar-benar di luar perkiraan. Sampai Torik di round 4, mau ke round 5, Torik sedang praktis, crash, 3 jari kakinya patah. Di situ saya bilang sama Torik mungkin Allah nggak suka dengan kita yang terlalu over pede, kita dikasih teguran. Ternyata kita nggak bisa, dokter bilang awalnya kita nggak bisa balap karena mesti istirahat selama 2 bulan. Tapi Torik nangis denger itu, dia pengen buktiin kalau dia masih pengen balap. Dan akhirnya dalam proses 3 minggu, Torik sudah bisa berjalan dengan baik, sudah latihan motor lagi. Dan minggu keempat, Torik sudah benar-benar fokus latihan. Seminggu sebelum race ada di Malaysia, Torik udah berangkat ke Malaysia duluan untuk praktis. Latihan motor pertamanya Torik benar-benar susah banget. Dia nggak dapet feel-nya, dia lupa cara bawanya bagaimana lagi. Kakinya masih sakit. Sampai hari ini kakinya masih sakit. Torik tapi dia lupain semua. Tapi dia harus ingat bahwa di situ masih ada besinya, pennya, karena bisa bengkok kalau terlalu over. Saya bilang untuk masalah poin pun, Torik punya jarak 20 poin dengan rekan yang ke nomor 2. Sebenarnya Torik dengan cukup mengikuti dia saja sudah cukup. Tapi Torik nggak mau. Torik maunya podium. Allah terlalu sayang sama Torik. Apa yang Torik
mimpikan, Torik doakan, Allah jabah semua. Terima kasih buat seluruh tim, sponsor, Umi Torik, adik-adik Torik, kakek-kakek Torik, neneknya, om, tante, semua yang sudah doain Torik. Kita nggak ada apa-apanya kalau nggak ada kalian. Ya sebenarnya ini juga kesempatan pertama Gary ya, karena Gary juga baru kali ini diajak untuk ngawal Torik. Juga 1 minggu stay di Malaysia, emang ngelihat Torik juga dari latihan, dari hari Senin sampai Rabu kita latihan. Terus juga ya melihat dari perkembangan latihan dari Senin kita ada trouble dari motor, terus akhirnya di hari Selasa kita bisa latihan full, dan Torik juga improve banyak dari hari Selasa ke Rabu. Dan tentunya juga ngomongin tentang performa Torik, sebenarnya ya dari riding style dia emang improve banyak sih setiap harinya. Tapi karena dia habis cedera mungkin ya, karena juga setelah patah kaki, terus mungkin juga absen dari physical trainingnya, mungkin dari physical trainingnya nggak 100%, tapi dari di atas motornya dia improve terus dan bisa memberikan yang terbaik. Dan tentunya ketika di race week dari hari Sabtu, Gary lihat juga lap time-nya dia bisa cari lap time sendiri tanpa follow orang, dan tentunya Gary juga kasih motivasi, kasih semangat ya ke Torik, karena Torik bisa memberikan hasil yang terbaik. Dan target Gary emang ke Torik, kita poin memang leader, tapi targetnya kita harus podium dan champion. 2 kata untuk Torik, Masya Allah, luar biasa. Pesan buat Torik, hari ini A, besok kita nggak tahu. Lakukan yang terbaik di hari ini, apapun yang terjadi besok, ya sudah, itu sudah doa atau rencana kita yang sudah lewat. Jadi nggak boleh lupa bahwa hidup ini misteri, Torik. Torik harus tetap, sholatnya harus rajin. Agama lah Torik paling penting. Percuma Torik kenceng, percuma Torik champion, percuma Torik ngagak piala, Torik dikenal satu dunia, tapi Torik lupa sama sang pencipta. Cuma itu kok, kita cuma sebentar di dunia ini, Torik. Abi titip pesan, Torik please agamanya dibagusin. Torik keren, dan targetnya jangan cepat puas, karena ini masih di kelas 110. Target kita di tahun depan 160 bisa champion lagi. Juara untuk race yang pertama, Extraction Open Junior Championship, usia yang kelima dari Indonesia, Arbi Torik. Baiklah, untuk tujuan mendapat hadiah, dipersilakan dijemput Mr. Hasan Syafriman Hanif, CEO Kementerian Sebab dan Seni. Juara untuk race 1, Extraction Open Junior 110, Arbi Torik. Alhamdulillah di race kali ini dapat podium, race 1, race 2 podium 1, juga bisa champion. Terima kasih banget, nggak bisa berkata-kata. Terima kasih banget buat semuanya yang udah support dukung sokong terus rider Indonesia. Bye bye, singkat padat ber.
Ya, terima kasih kepada Torik dan keluarga yang berlumba bersama kita di Malaysia dan semua supportnya, ayahnya, ibunya, family-nya, all the media from Torik yang datang bertungkus lumus bersama kita melatih Torik di sini, berlumba di sini, challenge-kan rider-rider Malaysia dan saya harapkan Torik dan keluarganya masih lagi datang ke sini tahun hadapan. Dua kata untuk Torik. Top and gas.